Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua udah bersama dengan iOS terbaru yang baru aja dirilis sama Apple kemarin, iOS 17.4 ini versi developer beta yang kedua. Ada beberapa fitur yang cukup menarik di dalamnya dan gua akan share juga ke kalian. Jadi kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, selain iOS 17.4 beta kedua, Apple juga merilis untuk updatean software di device yang lainnya. Di sini ada iPadOS 17.4 beta yang kedua, lalu ada macOS 14.4 beta kedua, ada tvOS 17.4 beta kedua, lalu di sini ada yang baru untuk updatean beta softwarenya visionOS 1.1 beta, dan yang terakhir ada watchOS 10.4 beta yang kedua. Jadi buat kalian yang punya device ini bisa coba aja update kalau misalnya kalian berminat dengan developer beta ini. Untuk size update-nya, gue menggunakan iPhone utama gue ya, iPhone 15 Pro. Di sini gue mendapatkan untuk size update-nya itu 970,3 MB. Ini untuk size update dari posisi awal gue tuh di 17.4 beta pertama. Dan sekarang ada di 17.4 beta kedua. Jadi kalau misalnya kalian ada di iOS yang berbeda, pasti untuk size update-nya juga berbeda. Tapi untuk gue untuk 970 MB ini ya dibilang kecil enggak, dibilang besar juga enggak. Cukup-cukup aja lah sesuai dengan apa yang diberikan sama Apple di beta kedua ini. Lalu kita akan cek juga untuk build number-nya. Di sini ada iOS version 17.4 21E5195E. Jadi buat kalian yang mau update ke 17.4 beta kedua ini, pastikan untuk build number-nya sama dengan yang gua gunakan di sini. Jadi itu dia untuk build number dari 17.4 beta kedua ini. Lalu sekarang kita akan berbicara mengenai apa aja sih yang baru di 17.4 beta kedua ini. Kita mulai dari yang tipis-tipis dulu ke bagian setting. Di sini ada updatean juga. Kemudian kalian scroll ke bagian general, lalu ke bagian about sini, dan scroll ke yang paling bawah. Jadi di bagian sertifikat trust setting ini udah nggak ada temennya ya. Sebelumnya tuh di sini ada keterangan identifiable region di beta 1 kemarin. Itu sekarang tuh menghilang di beta 2 ini. Gua nggak tahu semua device tuh kayak gini atau cuma iPhone gua doang, tapi kayaknya sih semua rata yang mengalami kayak gini juga. Yang mana sebelumnya di beta 1 itu ada, tapi tulisannya ya nggak bisa diapa-apain juga, cuman tulisan aja. Asumsi gue sih itu cuma untuk mengidentifikasi aja ya, di mana iCloud iPhone kita tuh berada, di region mana. Karena kaitannya dengan site loading juga, yang saat ini tuh baru tersedia di region Uni Eropa aja. Dengan dihilangkannya ini, gue juga punya asumsi lain. Bisa aja ini nggak ditampilkan karena Apple berencana memperluas site loadingnya ke seluruh penjuru dunia. Jadi semua orang tuh bisa menginstal aplikasi di luar App Store dengan mudah. Tapi tetap dengan tinjauan Apple juga. Itu baru asumsi gue ya, tapi gue sih tetap berharap itu beneran terrealisasi. Kemudian yang kedua di sini ada widget baru ya, widget clock atau jam dengan keterangan kota di dalamnya. Jadi untuk widget yang kalian lihat di sini nih yang udah gue masukin ke home screen gue, ini clock ini kan cuman jam aja terus ada detiknya gitu jalan. Nah sekarang udah ada update yang dikasih sama Apple. Kalau kita pergi ke bagian clock sini untuk widgetnya, nah di sini ada City Digital. Bedanya apa? Sekarang tuh di sini ada keterangan kota di mana kita berada di bagian atasnya sini nih yang tulisan cup itu. Jadi kalau misalnya ini gua hapus, gua ganti. Ntar ini gua delete dulu. Gua remove dan gua ganti dengan yang City Digital add widget. Gua drag ke sini. Ya, seperti ini untuk widget barunya, Digital Clock ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai widget baru ini, si Digital Clock, itu bisa kalian ganti juga untuk kotanya ya. Jadi di bagian edit widget sini. Nah, ini kan USA. Gue akan ganti ke Jakarta. Misalnya Jakarta ya. Oke. Dan dia akan berubah. Di situ tulisannya JAK ya. Jadi 3 huruf pertama dia akan masukin di situ. Atau 3 huruf singkatan dari kota kalian akan dimasukkan ke situ. Dan jamnya sesuai dengan jam yang ada di kota kalian sekarang. Yang kalian tentukan di Jakarta itu di 2138 ya. Sama dengan yang ada di Apple Watch gua. Di sini untuk widgetnya berwarna hitam ya. Ini nggak cuma warna hitam aja. Jadi ini tuh menyesuaikan dengan kapan kalian tuh berada di tempat itu. Di kota tersebut di Jakarta ya. Ini kan gua posisinya malam hari ya. Dia akan berwarna hitam artinya dia dark mode. Kalau misalnya nanti menjelang pagi sampai sore ya. Pagi sampai sore itu dia akan white mode dan berwarna putih untuk widgetnya. Gue akan contohin untuk ubah ke kota yang lain dulu untuk membuktikan kalau dia akan berubah berwarna putih. Contoh gue akan pilih yang USA aja di Houston. Ya seperti itu. Ini kan ada di jam 8.40 ya di Amerika sana.
Itu artinya pagi dan dia berubah menjadi white mode dan berwarna putih seperti itu. Nanti kalau misalnya dia udah malam, dia akan berubah otomatis juga berwarna hitam. Widget kayak gini tuh sebenarnya cocok banget ya buat kalian yang males sentuh HP untuk lihat jam ya. Misalnya HP kalian lagi dalam kondisi lock, atau kalau misalnya notif jam di iPhone kalian itu terlalu kecil, bisa pakai aja widget clock yang udah diperbaharui ini. Di sisi lain kalian juga bisa cek di negara lain tuh posisinya sekarang di jam berapa. Yang ketiga, adanya splash screen pada beberapa aplikasi di iPhone. Contohnya di sini ada App Store. Pada saat kalian pertama kali buka App Store kayak gini, nanti akan ada splash screen seperti tadi ya. Di App Store ini Apple kasih keterangan ya. Apple tuh memberitahu bahwa App Store punyanya si Apple ini adalah tempat teraman dan terpercaya untuk kalian menemukan aplikasi dan game-game yang kalian butuhkan. Gua ngerti sih maksudnya Apple kasih notif kayak gini tuh untuk region Uni Eropa ya. Untuk user yang menanyakan apakah aman jika menginstal aplikasi di luar App Store. Nah, ini jawabannya. App Store tetaplah tempat teraman untuk kalian menginstal aplikasi. Walaupun setiap aplikasi di luar App Store pun tetap ada peninjauan ya dari Apple sebelum diinstal. Dalam kata lain sebenarnya aman-aman aja lu download di luar App Store. Tapi ya kalau lu tanya install apps paling aman di mana, ya di App Store. Kurang lebih kayak gitulah ya analoginya. Jadi gue ngelihatnya tuh Apple kayak tetap menekankan penggunanya untuk install aplikasi tuh di App Store aja. Sekalipun dia sendiri udah membuka site loadingnya di Uni Eropa. Jadi buat kalian yang ada di Eropa, coba lebih cermat lagi dalam memilih aplikasi. Kalau dirasa nggak perlu-perlu banget install aplikasi di luar App Store, mending main save aja, download dan install aplikasi di App Store-nya aja. Oh ya, splash screen ini juga nggak cuma ada di App Store ya, ada di aplikasi-aplikasi yang lainnya. Ada di aplikasi musik, di aplikasi podcast, ada di home, dan juga ada di Apple TV. Splash screen ini muncul pada saat pertama kali kalian buka aplikasi ya, kalau udah update ke 17.4 beta kedua. Tapi gue nggak yakin ya ada perubahan besar di setiap aplikasinya. Yang jelas ini tuh cuma strategi Apple aja untuk nunjukin bahwa aplikasi bawaannya tuh selalu up to date dan selalu memberikan versi terbaiknya dibanding third party app di luar App Store. Ya udah biasa lah itu. Yang ketiga ada Passkey Access Web Browser. Jadi kita pergi ke bagian setting, scroll ke bawah ke Privacy and Security, scroll lagi ke bawah. Di sini ada keterangan baru Passkey Access for Web Browser. Kita pencet di sini. Nah, jadi keterangan cuma seperti ini. Sebenarnya apa sih fungsinya ini? Lagi dan lagi ini tuh berkaitan dengan Uni Eropa ya. Selain set loading tadi kan Apple juga memberikan keleluasaan untuk pemilihan web browser default ya dari iPhone yang digunakan para usernya di Uni Eropa. Jadi setiap web browser default yang mereka pilih selain Safari ya, semua kata sandi yang mereka gunakan untuk membuka beberapa situs di web itu akan ada notifikasinya di sini. Contoh Google Chrome kalian jadikan default web browsernya dan masuk ke situs Gmail. Nah setelah kalian login kan biasanya ada pilihan mau save otomatis atau enggak nanti sandinya. Jadi kalau misalnya mau masuk lagi nggak perlu masukin sandi lagi. Kalau kalian mengiyakan maka di dalam sini akan tercantum untuk situs Gmail tadi. Dan begitu juga dengan situs yang lainnya yang memerlukan login otomatis untuk kalian gunakan. Update selanjutnya ada pada aplikasi Books ya atau buku. Kalau kita ketik Books di sini, ya ini. Nah di bagian pojok kiri bawah ini di sini yang gue tunjuk ini itu sekarang keterangannya Home ya. Itu berubah yang tadinya tuh cuman read now atau baca sekarang, keterangannya berubah menjadi Home di 17.4 beta kedua ini. Ini tuh mirip kayak di Apple Music ya, di aplikasi Apple Music yang tadinya tuh di sini keterangannya Listen Now, itu berubah menjadi Home juga. Gua ngerti sih maksudnya Apple tuh ini biar lebih mudah aja dan lebih familiar untuk dimengerti sama usernya. Ya itu dia fitur baru yang ada di 17.4 beta kedua. Nggak ada fitur tambahan lagi, memang cukup minor. Sekarang kita akan berbicara mengenai performa yang ada di 17.4 beta kedua ini. Jujur gue ini baru pakai sehari dan baru aja nggak nyampe 24 jam gue pakai. Tapi untuk penggunaan gue so far masih sama aja kayak di 17.4 beta pertama. Secara performa nggak ada peningkatan yang signifikan dan juga nggak ada penurunan yang signifikan. Itu aman-aman aja pada saat gue pakai aplikasi sosial media yang biasa gue gunakan sehari-hari. Nggak ada crash, nggak ada bugs, bahkan aplikasi-aplikasi bawaan dari Apple-nya juga gue nggak ngalamin bug sama sekali. Performa sih so far masih aman-aman aja. Dan gue udah coba juga untuk tes Geekbench-nya di Geekbench 6. Ini gue tes untuk single core dan multi core dari CPU dan GPU-nya. Ada perubahan juga dari beta 1 kemarin ya. Untuk di beta 2 gue mendapatkan di single core-nya ini CPU ya. Itu di 2901, sementara di multi core-nya gue dapetin 7164. Sementara di beta 1 kemarin tuh di 2799 untuk single, multinya di 6992, jadi ada peningkatan dari segi performa CPU benchmark.
Sementara untuk GPU-nya gue juga udah tes, gue mendapatkan tuh di 25.924. Ini ada peningkatan yang cukup signifikan ya dari beta 1 ke beta kedua. Tapi tetap lah ini cuma angka, ini nggak bisa dijadiin patokan secara keseluruhan performa dari iPhone yang kalian gunakan. Semua tergantung dengan penggunaan kalian sehari-hari seperti apa. Kalau gue pribadi, ini nggak ada perbedaan dari 17.4 beta 1 kemarin. Tapi paling nggak di kurang lebih 24 jam terakhir ini, gue nggak dapetin bug sama sekali. Performa masih oke-oke aja. Kemudian untuk baterai, di sini kita cek ke bagian baterai health dulu. Di sini gue masih mendapatkan maksimum kapasitinya di 100%. Kalau kalian penasaran dengan cycle count-nya, itu gue ada di angka 187 ya. Ini cukup banyak. Gue nggak tahu teman-teman di sana yang pakai 15 Pro dari September itu seperti apa untuk cycle count-nya. Dan untuk baterai life-nya ini di 24 jam terakhir, dan untuk di 10 hari terakhirnya seperti ini. Kita ambil di hari Rabu yang hari ini untuk 17.4 beta kedua, gue mendapatkan screen on time itu kisaran 11 jaman. Di hari Selasa 10 ya, ini rata-rata di 9, 10. Sempat di 6 jam juga ini di hari libur ya. Biasanya kan kalau hari libur kita akan lebih sering menggunakan device kita dengan waktu yang lama. Jadi kalau untuk baterai life kurang lebih seperti ini ya untuk screen on time-nya. Penggunaan gue di sini ada home lock screen ya lumayan banyak. TikTok, Mobile Legends beberapa kali doang, Instagram dan beberapa aplikasi sosial media yang gue butuhkan untuk kerjaan gue juga. Kalau ngomongin isu overheat, gue nggak ngalamin panas, cuman yang gue alamin tetap hangat itu masih ada di iOS 17 ini. Gue nggak tahu kenapa, bahkan sampai ke 17.4 ini gue masih dapetin isu anget ya, nggak overheat banget. Apalagi pada saat gue buka aplikasi kamera, gue foto-foto untuk dokumentasi di pekerjaan gue, itu kerasa anget. Ya itu aja untuk 17.4 beta kedua. Untuk updatean iOS selanjutnya tuh kalau nggak salah ada kabar di tanggal 12, 13, atau 14 antara 3 hari itu akan muncul iOS 17.3.1. Jadi lanjutan dari 17.3 yang versi resmi. Biasanya itu untuk minor update aja, perbaikan bugs yang kalian alami di 17.3 kemarin. Jadi kalau misalnya butuh iOS resmi terdekat yaitu 17.3.1 di tanggal, kalau nggak tanggal 12, 13, 14 dini hari. Tapi kalau untuk 17.4 beta kedua, feeling gue sih masih di minggu itu di tanggal 15 atau 16 itu akan muncul. Jadi setelah 17.3.1 barulah muncul 17.4 beta ketiga. Ya gitu aja dulu untuk updatean software yang bisa gue bagikan ke kalian. Kalau kalian tertarik bisa langsung update aja ke 17.4 beta kedua. Kalau misalnya masih ngeri-ngeri untuk update, mending nggak usah. Kalian tunggu aja untuk updatean versi resminya. 17.3 bisa atau 17.3.1 dalam waktu dekat ini akan muncul. So, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian gak keberatan, bisa like, share, and subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. And goodbye.